Pemirsa, Yahya Holil Stakuf terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2021-2026. Yahya meraih suara terbanyak, mengalahkan Said Akil Siroj dalam pemilihan suara. Yahya Holil Stakuf terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 setelah dalam Muktamar ke-34 meraih suara terbanyak. Gus Yahya, panggilan akrabnya, meraih 334 suara, unggul mutlak dari pesaingnya Said Akil Siroj yang meraih 210 suara. Yahya dan Said Akil bersaing di putaran kedua pemilihan Ketua Umum PBNU setelah di putaran pertama menyingkirkan lawan-lawannya. Yahya Stakuf adalah kakak kandung Menteri Agama Yakut Holil Qaumas. Sebelum terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021-2025, Yahya Stakuf menjabat Khotib A'am PBNU. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press pada tahun 2018 dan juga menjabat sebagai juru bicara kepresidenan di era pemerintahan Gus Dur. Sebelumnya, Kiai Haji Miftahul Ahyar ditetapkan sebagai Rais A'am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2021-2026. Hal ini diputuskan melalui musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Hali wal Aqdi atau Ahwa. Hasil sidang pleno keempat Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 di Gedung Serbaguna Universitas Lampung mengangkat Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am PBNU periode 2021-2026. Pengangkatan Ahyar adalah hasil mufakat 9 anggota Ahlul Hali wal Aqdi, di mana salah seorang anggotanya adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tugas pertama Miftahul Ahyar sebagai Rais Am adalah menyetujui kandidat calon Ketua Umum PBNU yang saat pengangkatan Rais Am memasuki tahapan pemilihan. Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta tengah menyiapkan perayaan Malam Natal tahun 2021 ini. Tahun ini pihak gereja akan menerima 40% dari kapasitas gereja untuk misa Natal. Sterilisasi ruangan dan luar ruangan di Gereja Katedral dilaksanakan sejak pagi tadi. Jika Natal tahun lalu, kuota gereja hanya 25% umat. Tetapi di perayaan Natal tahun ini, gereja memperbolehkan 40% atau sebanyak 650 umat. Umat yang akan beribadah di Gereja Katedral Jakarta diwajibkan mendaftar terlebih dahulu melalui website. Sebelum masuk, umat harus men-scan barcode Peduli Lindungi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Antisipasi teror pada perayaan Natal, pengamanan dan sterilisasi gereja di sejumlah daerah dilakukan. Tak hanya melibatkan personel TNI dan Polri, pengamanan juga melibatkan unsur lintas agama. Sejumlah personel Gegana dan Jibom Polda DIY menyisir seluruh bangunan Gereja Hati Kudus Ganjuran, Bantul. Mereka juga menempatkan personel bersenjata untuk bersiaga di pintu masuk area gereja. Meskipun kegiatan sterilisasi gereja Ganjuran ini dilakukan ketika sejumlah jemaat tengah berdoa, kekhusyuan tak terganggu. Di Jombang, Jawa Timur, polisi melakukan sterilisasi di sejumlah gereja. Salah satunya di Gereja Kristen Jawi Wetan di Desa Ngoro, Jombang. Seluruh wilayah gereja disisir untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan rangkaian misa Natal. Tak hanya melibatkan personel TNI dan Polri, pengamanan gereja di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten juga melibatkan unsur lintas agama. Pelibatan tokoh lintas agama ini sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Karena bagaimanapun juga, kegiatan Natal ini juga melibatkan warga masyarakat. Artinya, keikutsertaan warga masyarakat di wilayah ini sangat kita butuhkan. Dalam rangka
Selain memastikan keamanan gereja, aparat gabungan TNI, Polri, dan tokoh lintas agama juga mengecek kesiapan protokol kesehatan yang dilakukan gereja dalam menjamin jemaat yang hadir dalam perayaan Natal 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini Indonesia masih terus menjalankan program vaksinasi COVID-19 untuk mencapai kekebalan kelompok. Jelang perayaan Natal, sejumlah vaksinator berpakaian santa berkeliling untuk menarik minat warga menjalani vaksin. Sejumlah vaksinator dan personil Polres DIY, Polda Papua memberikan pelayanan vaksinasi door-to-door di Pasar Wagete, Kabupaten DIY pada Kamis pagi. Mereka mendatangi satu persatu para pedagang yang ingin divaksin tahap 1 dan tahap 2. Kadang juga, tapi kan biasanya kan kalau di kantor-kantor kan pasti antri itu, kalau di sini cepat. Puluhan orang antusias mengikuti vaksinasi door-to-door tersebut, di mana sebelumnya hanya ada 4 orang yang mengikuti vaksinasi COVID-19 saat dilaksanakan di gerai. Yaitu di Polres. Tapi karena mengingat animonya makin berkurang, kita berinisiatif untuk melaksanakan door-to-door dengan menggunakan ornamen atau topi Santa dalam rangka mendekati hari suci umat Nasrani, yaitu hari Natal. Diketahui rendahnya vaksinasi di Pegunungan Tengah Papua saat ini disebabkan masyarakat yang masih enggan dan belum berani untuk divaksin. Sementara itu, di pesisir pantai Pomako, Kabupaten Mimika, Papua, polisi Santa membagi-bagikan hadiah Natal berupa 1 rak telur kepada warga di kawasan pelabuhan yang sudah melakukan vaksinasi. Sekitar 125 orang mendaftarkan diri untuk vaksinasi, namun hanya 120 orang yang divaksin. Sedangkan 5 orang batal divaksin karena hipertensi. Giat vaksinasi COVID-19 ini merupakan kerjasama dari Polairut Polres Mimika, Polda Papua bersama tim medis Puskesmas Mapur Jaya. Dari Papua, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah anak menangis histeris saat divaksin di Rumah Sakit Pulau Mas, Jakarta. Petugas dan pemerintah tengah menggencarkan vaksinasi anak di seluruh Indonesia. Sebanyak 100 anak di rentang usia 6 hingga 11 tahun ditargetkan dapat divaksin hari ini. Rumah Sakit Pulau Mas, Jakarta menjadi salah satu sentra vaksinasi anak jenis Sinovac di Jakarta. Tangis histeris sejumlah anak menghiasi rumah sakit ketika vaksinasi berlangsung. Namun para orang tua yang menemani buah hatinya tetap berusaha membujuk anak-anak mereka agar tidak takut divaksin. Sementara itu, syarat vaksinasi di rumah sakit para orang tua cukup membawa kartu keluarga. Pemerintah menargetkan 180.000 anak sudah menerima vaksinasi hingga akhir tahun 2021. Pemirsa, pemerintahan Presiden Joko Widodo kerap menggunakan istilah gas dan rem dalam konteks penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Strategi ini nampaknya akan tetap digunakan pemerintah dalam menangani wabah sekaligus pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022. Pandemi COVID-19 masih jadi momok yang menakutkan bagi perekonomian global. Terlebih, munculnya varian baru jenis Omikron diprediksi akan menjadi gelombang baru yang dapat menghancurkan perekonomian di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Menghadapi hal ini, pemerintah mempersiapkan diri menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19 dengan strategi gas dan rem agar tidak terlalu memukul perekonomian nasional. Ya, kita lihat situasi, kalau lihat tanjakan dan berkelok ya pasti kita rem. Tapi kalau lurus terus ya digas saja. Oleh karena itu yang perlu disiapkan adalah kita siap terhadap kemungkinan yang terburuk, termasuk gelombang ketiga, termasuk terkait dengan Omikron, di mana kuncinya satu,
sektor kesehatan itu harus siap. Untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga, pemerintah juga akan terus mempercepat proses vaksinasi agar masyarakat dapat terlindungi dalam menjalankan aktivitasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seperti apa serunya bermalam di dalam kontainer? Selengkapnya usai jeda hanya di iNews Siang.